Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsul Masail Senin 28 Rajab 1441 Hijriah 23 Maret 2020 Masehi. 1. Masalah jaringan wifi yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Memakai jaringan wifi yang tidak diketahui pemiliknya. Pertanyaan: bagaimana hukum menggunakan jaringan wifi yang tidak di password, tidak dikunci, dan tidak diketahui siapa pemiliknya? Jawab: perbuatan seperti ini adalah termasuk perbuatan ghasab, dan ini adalah haram. Ada sebagian itu berpendapat, wong ini enggak dikunci password, maka berarti ini halal. Kalau begitu sepeda yang enggak ada kuncinya itu halal gitu. Lah itu buktinya sandal-sandal yang enggak dikunci itu apa berarti halal? Memang ada sandal yang dikunci. Itu ya, makanya jangan apa-apa itu kalau enggak dikunci artinya ini untuk umum, enggak. Ya kalau itu ada sandal untuk WC itu memang ada sebagainya. Sandal punya musola untuk dipakai di WC itu juga memang ada, sandal-sandal jepit itu. Kadang-kadang orang sebagian masjid, sebagian musola menyediakan sandal untuk dibawa ke rotumiyah, itu tempat wudhu atau tempat itu memang disediakan dan ada tulisannya misalnya itu. Lah itu dipakai di situ saja, bukan berarti dibawa pulang juga sebetulnya. Itu dipakai di situ saja juga ada yang begitu. Tapi kalau nggak ada alamat yang seperti itu, ya itu kembali kepada aslinya, ya tidak boleh, haram. Kalau memakainya adalah ghasab. Demikian juga sinyal-sinyal wifi kan di mana-mana itu banyak sinyal wifi. Kalau di situ itu tidak dikunci, itu bukan berarti mesti halal, enggak. Karena itu juga akan mengambil harta orang lain. Karena mesti pulsa ya, datanya itu akan hilang juga kalau kamu pakai. Memukul rebana di masjid. Bagaimana hukum memukul rebana di masjid guna mengiringi sholawat dalam rangka acara pernikahan? Jawab: untuk menjaga kehormatan masjid, kita memilih pendapat yang tidak memperbolehkan. Jika memang terpaksa, maka acara salawat dan rebana dikerjakan di luar masjid. Maksudnya ini kan begini toh. Jadi ini ada hadis itu, a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid. Umumkanlah nikah ini dan jadikanlah nikah itu di masjid. Buatlah pernikahan itu di masjid. Maksudnya akad nikahnya. Wadribu alaihi bidduf, dan atas nikah itu bukanlah duf, yaitu rebana. Nah, ketika memukul ini bukan di dalam masjidnya, ini ketika sudah di luar masjid. Nah, itu yang difahami oleh para ulama. Akad nikahnya di dalam masjid, mukul rebanya di luar masjid. Karena ini bagian daripada perkara yang tidak perbuatan yang kurang menghormati masjid atau bahkan tidak menghormati masjid. Makanya kalau kita pengen bongkok pukul rebana, itu Sayyidina Umar itu mendengar ada orang dari luar Madinah itu ke Masjid Nabawi, dia itu mengeraskan suara. Maka oleh Sayyidina Umar dikatakan pada orang itu, seumpama kamu itu orang sini mesti sudah tak pukuli, katanya. Karena kamu itu orang jauh, maka dan mungkin kamu juga tidak faham mengenai kehormatan masjid, cara menjaga kehormatan masjid, maka ya hanya diperingatkan saja oleh Sayyidina Umar.
qadha. Orang yang meninggalkan puasa, nomor 3 ini. Ketika seorang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka diwajibkan mengqadha puasa. Maka kapan ia harus mengqadha puasa itu? Jawabnya diperinci, jika ia meninggalkan puasa tanpa ada uzur, yaitu melewati batas, maka ia wajib bersegera mengqadha puasa Ramadan yang telah ia tinggalkan mulai tanggal 2 Syawal. Dari 1 Syawal aja Pak, 1 Syawal nggak boleh, itu nggak boleh puasa, satu hari raya. Mulai 2 Syawal. Jadi orang meninggalkan puasa itu ada 2, ada yang udzur, ada yang tidak udzur. Yang tidak udzur itu ya mokel gitu loh. Itu yang udzur itu. Jadi dia itu karena malas atau karena nakal, itu akhirnya dia itu membatalkan puasa atau tidak mau puasa atau alasan, lah tadi malam nggak dibangunkan sahur kok. Salah sendiri, nggak bangun. Itu termasuk nggak ada yang udzur seperti itu. Tetapi kalau hal seperti ini, maka berarti dia akan kurang puasanya, tidak genap 1 bulan, 30 hari atau 29 hari. Maka dia harus menggenapinya dengan bersegera mulai tanggal 2 Syawal langsung dan cepat dikelahi, dan wajib berbuat seperti itu, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Jika ia meninggalkan puasa karena ada uzur, yaitu tidak, dia itu meninggalkannya tanpa melewati batas, maksudnya tidak ada uzur, maka ia tidak wajib bersegera mengqadha puasanya. Kayak seperti seorang wanita yang haid, maka dia tidak wajib bersegera, boleh kapan-kapan saja, asal jangan sampai melewati batas. Ini sudah waktunya entek, sudah mau Ramadan lagi, terus belum dipuasai sampai datang bulan Ramadan. Dosa yang seperti itu. Walaupun dia itu ada udzur, dosa, atau karena dia itu membatalkan puasanya karena safar. Seperti itu. Maka yang seperti ini dia boleh dikasih waktu untuk mengqadhanya tidak langsung, tapi nanti kalau sudah Sya'ban, ya, kalau sudah Sya'ban dan waktunya sudah mepet, sudah hampir Ramadan lagi, maka wajib orang-orang seperti ini harus mengqadha puasanya. Apakah dia itu meninggalkannya dengan udzur ataupun tanpa udzur sama saja, karena sudah waktu hampir habis, sudah ada mau datang Ramadan berikutnya. 4. Kapan seorang makmum dihitung mendapat takbiratul ula? Takbiratul ula kok ula itu terus gimana tuh? Bersama imam. Fadilah bagi orang yang mendapat takbiratul ula bersama imam adalah ditulis baginya 2 kebebasan, yaitu bebas dari neraka, Masya Allah, dan bebas dari sifat nifak. Jadi kalau orang itu istiqomah berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ula, nanti akhlaknya itu akan diperbaiki oleh Allah. Diperbaiki. Di hatinya itu akan bersih, ikhlas, bebas dari sifat nifak. Nifak itu bagaimana? Sifat nifak itu sifat yang zahir dan batinnya nggak sama. Zahirnya kayak wali, tetapi batinnya ternyata pencuri. Zahirnya kayak kiai, tapi hatinya seperti tai. Kata Pak Dali ini. Kalau dia mencaci diri sendiri seperti itu.
Nah, ini bagaimana ini seperti itu? Caranya yaitu istiqomahkan sholat jamaah pada takbiratul ula. Bagaimana caranya? Pertanyaan, bagaimana batasan seorang makmum dihitung mendapat takbiratul ula bersama imam? Yaitu makmum langsung takbir setelah takbirnya imam tanpa menunda-nunda kalau dia ada di situ. Semua dia itu masih dalam perjalanan, langsung dia mendapatkan berdirinya makmum saja, itu sudah berdiri pada mendapatkan berdirinya imam saja itu sudah dapat takbiratul ula, atau bahkan dia mendapatkan awal rukuk saja dia mendapatkan takbiratul ula. Bahkan sebagian ulama yang meringankan lagi, dan katanya ini yang sahih tentu saja ini bukannya orang yang ada di situ ini. Dia cepat-cepat pengen ikut jamaah saking gage-gagenya itu, ya dah. Sehingga walaupun dia itu yang penting dia mendapatkan jamaah, imamnya belum salam dia masih dapat takbiratul ula. Ini berbeda. Hati-hati. Ini saya ingatkan dulu. Nanti kan. Kalau orang datangnya sudah awal di masjid, ya, datang di awal sudah masjid, imamnya sudah takbir, kemudian dia diam saja. Ini suratnya panjang aja, biarkan aja. Nah, terus baru dia takbir, dia nggak dapat takbiratul ula. Nah, berbeda dengan orang itu dari sana itu ketika dengar adzan sudah persiapan, begini saya sudah langsung berangkat, begitu datang sampai sini, sampai masjid, lah dia imam itu sudah baca surat, terus langsung dia takbir, dia dapat takbiratul ula. Nah, bahkan dia hanya dapat rukuknya imam pun dia dapat takbiratul ula. Nah, kalau dia sudah persiapan langsung ke sini itu. Tuh, jadi berbeda dengan sudah dengar adzan, dengan apa, dia biarkan masih lama, enggak apa-apa masih lama, butuh kapan-kapan saja. Nah, begitu dia itu sudah dikarenakan kelalaian dia sehingga dia tidak mendapat takbirnya imam, yaitu takbir setelah takbirnya imam, yang seperti ini tidak mendapatkan takbiratul ula. Jadi semua itu dihubungkan dengan kelalaian seorang makmum itu sendiri. Kalau dia pengennya sejak awal pengen mendapatkan takbir setelah takbirnya imam, walaupun dia hanya mendapatkan rukuk awalnya rukuknya imam pun, maka dia masih dihitung mendapat takbiratul ula, atau bahkan mendapatkan jamaah bersama imam saja itu sudah mendapatkan takbiratul ula. Tapi niatnya memang pengen takbir setelah takbirnya imam. Itu aja. Semoga Allah kasih hidayah sama diri kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa barakta wa taraham ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاصم سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.